Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran sistem kelistrikan mesin. Di pagi hari ini kita akan coba membuat simulator salah satu sistem kelistrikan mesin yang nantinya atau diaplikasikan untuk sistem pneumatik. Baik, nama aplikasi atau software yang kita gunakan untuk simulator pneumatik ini atau pneumatik elektrik ini adalah fluid simulator. Kita langsung buka. Jadi seperti ini simbolnya. Ini ada dua. Yang ini untuk pneumatik. Kalau yang ini untuk hidrolik. Jadi kita coba dulu untuk yang pneumatik. Kita buka softwarenya. Baik, softwarenya sudah terbuka, tampilannya seperti ini, seperti yang kita lihat. Jadi dia ada beberapa elemen di simbolnya ini. Yang pertama elemen untuk supply atau sumber tenaga, kemudian aktuator, kemudian ada lagi di bawahnya silinder, kemudian valve. Kemudian valve ini ada yang kalau yang ini valve secara umum, jadi operasinya atau kendalinya bisa dirubah-rubah. Kemudian yang di bawah ini adalah yang tipe mechanic valve. Kemudian yang di bawahnya tipe pneumatic operate atau kendali pneumatik. Kemudian yang di bawahnya lagi adalah solenoid. Kemudian aksesoris valve-valve tambahan ya, atau shut off valve and flow control valve, kemudian pressure control, dan seterusnya ke bawah sampai ke rangkaian elektriknya. Nah, kita coba membuat rangkaian pneumatik elektrik atau elektronik yang paling sederhana, digunakan untuk menggerakkan satu double silinder atau silinder kerja ganda dengan menggunakan nantinya valve 5/2 dengan menggunakan sistem solenoid. Baik, kita langsung ke caranya, kita langsung ke klik new. Nah, ini tampilan layarnya. Yang pertama kita buat dulu rangkaian mekaniknya. Nah, rangkaian mekanik ini seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan double acting cylinder. Jadi ini simbolnya ada di grup aktuator. Kemudian kita drag ke sini, drag and drop. Nah, ini simbolnya. Kemudian kita langsung ke bawahnya menggunakan pneumatik 5/2. Nah, yang ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Atau bisa juga valve-nya kita gunakan yang ini dari. Nah, kemudian ini valve-nya kita konfigurasi. Jadi double klik, kemudian nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita rubah menjadi seperti ini simbolnya, solenoid. Ini juga sama, solenoid. Jadi dia pergerakan dari posisi 1 ke posisi 2 itu menggunakan solenoid valve. Kemudian klik OK, dan nanti simbolnya akan seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya biasanya sebelum masuk ke valve kita instalasinya kita sebelumnya disaring dulu di air service unit. Nah, ini ada dua simbolnya, ada yang ini, kemudian juga ada yang di bawah. Ini boleh yang mana aja, saya pakai yang ini. Ini juga sama simbolnya. Kemudian yang ini juga sama, jadi boleh pakai yang mana aja. Saya pakai yang seperti ini ya, yang ini saya hapus. Nah, kemudian saya gunakan kompres air supply atau sumber udara bertekanan. Bisa juga pakai atau menggunakan kompresor. Kalau kita gunakan kompresor, berarti yang ini simbolnya.
Kalau kita menggunakan sumber udara bertekanan berarti pakai ini, jadi sama saja yang mana saja. Atau ya seperti ini rangkaian mekaniknya. Kita geser sedikit. Nah kemudian kita berikan atau kita install selangnya dari sini, kemudian dari sini ke tengah, nah baru dari 4 ke sini, kemudian dari 2 ke belakang ke double silinder ya. Kemudian di angka 3 dan 5 ini namanya exhaust atau pembuangan ya. Kita berikan terminatornya pakai quick exhaust, jadi dia katup buang cepat yang ini, atau bisa juga yang lain. Nah seperti ini kayak silencer, kemudian ini juga sama pakai silencer. Nah seperti ini. Nah, ini sudah lengkap komponen mekaniknya. Jadi rangkaian mekaniknya ini terdiri dari komponennya ada double acting cylinder, kemudian ada double solenoid valve 5/2, kemudian ada air service unit, kemudian ada juga ini sumber udara bertekanan ya. Ini sumber udara bertekanan ini dia bisa berasal dari kompresor ataupun dari tabung udara bertekanan ya, bisa dari mana saja, yang penting dia ada udaranya bertekanan. Nah ini adalah rangkaian mekaniknya. Rangkaian mekanik sudah lengkap ya, terdiri dari komponen-komponen yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang kita buat rangkaian elektriknya ya, kita nanti akan membutuhkan, kalau untuk bolak-balik berarti kita butuh dua push button ya, 2 push button tanpa lampu ya. Kita coba tidak menggunakan lampu dulu, nanti kalau menggunakan lampu kita bisa modifikasi di rangkaian kedua. Nah yang kita perlukan komponen-komponennya adalah yang pertama kita butuh ini simbol untuk solenoidnya, valve solenoid kita butuh 2 karena di sini ada solenoid 1 dan solenoid 2. Jadi kita kemudian kita juga butuh ini push button tipenya NO atau normally open. Kemudian kita butuhkan sumber tegangan. Nah yang ini 0 volt biasanya di bawah dan 24 voltnya di atas. Nanti di aplikasinya kalau yang tertera di sini ini 24 volt itu ada tulisan positif artinya DC. Kemudian yang kita gunakan adalah AC, tinggal nanti dirubah saja. Jadi yang 24 voltnya ini nanti masuk ke jalur fasa, kemudian yang 0 voltnya ini jalur netral. Baik, langsung kita sambungkan. Yang pertama netralnya kita sambung sini. Nah, kita sambung dulu yang netralnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini masuk ke push button. Nah, seperti ini kita lurus. Nah, ini baru ke ini fasanya. Nah, jadi seperti ini rangkaian ini kita. Ini udah lengkap. Jadi sebelah sini ini rangkaian mekaniknya, kemudian yang ini adalah rangkaian elektriknya. Saya masukkan teks dulu, kemudian teks saya ketik di sini. Rangkaian mekanik. Oke, ini saya copy ke sini. Ini adalah rangkaian elektrik. Oke, satu lagi di atas ini judul besar. Ini
rangkaian sistem pneumatik. Nah, seperti ini bisa kita frame untuk membedakannya. Seperti ini rangkaian mekanik pneumatik, yang ini rangkaian elektriknya, rangkaian mekanik, yang ini rangkaian elektriknya. Nah, kemudian ini harus ada yang kita edit lagi. Yang pertama, di sini di solenoidnya kita tulis sol 1, artinya solenoid 1. Kita bisa geser di sini. Kemudian ini sol 2, solenoid 2. Kemudian ini push button 1, PB1, yang ini push button 2. Nah, ini kalau untuk penamaan, kalau untuk push button dia boleh bebas, tapi kalau untuk solenoid ini antara penamaan yang di rangkaian mekanik dengan yang di rangkaian elektrik di sini harus sama gitu. Jadi misalkan ini solenoid 1, maka di sini juga harus sama, solenoid 1 tanpa spasi. Nah, kemudian jadi nanti ketika PB1 ini ditekan, maka dia hubungannya akan ke solenoid yang ini, solenoid 1. Itu maksudnya, ya harus sama. Kemudian ini solenoid 2 tanpa spasi, jadi harus sama persis. Kalau di sini pakai spasi, di sini juga pakai. Kalau di sini tidak, di sini juga tidak. Nah, seperti ini. Sudah lengkap ya. Kemudian kita coba simulasikan. Nah, cara mensimulasikannya dari sini di play atau F9. Kemudian ini misalkan PB1 ditekan. Nah, seperti ini PB2 untuk mundurnya. Nah, seperti ini. Nah, yang warna merah itu artinya adalah jalurnya, jadi hubungan arusnya situ. Jadi ketika ini ditekan, maka yang masuk itu adalah masuk ke solenoid 1, jadi posisinya adalah di posisi silindernya maju. Kemudian kalau ditekan ini, silindernya mundur gitu. Nah, seperti itu untuk simulasinya. Kemudian kita bisa munculkan listnya, jadi list dari komponen yang kita gunakan. Caranya dari sini insert, kemudian miscellaneous, kemudian kita pilih part list. Nah, seperti ini part listnya. Jadi ini adalah kita besarkan dulu. Gambarnya sedikit ya, jadi kelihatan di sini komponennya ada double acting cylinder, kemudian valve 5N artinya 5/2 ya, kita gunakan 5/2. Kemudian air service unit yang ini, kemudian valve solenoid ada 2, sol 1 sol 2, yang ini tadi 1 2. Kemudian push button 1 push button 2. Nah, ini dia push button 1 push button 2. Kemudian baru yang terakhir adalah electrical connection 0 volt dan electrical connection 24 volt. Artinya ini sumber tegangan fasa dan netral. Karena tanpa sumber tegangan sistemnya tidak akan jalan. Ya, kenapa tidak jalan? Karena rangkaian mekaniknya dikendalikan oleh rangkaian elektriknya. Nah, jadi ini rangkaiannya sudah lengkap ya. Komponen-komponen yang harus kita beli atau kita siapkan adalah yang ini. Kemudian sistemnya, gambar sistemnya seperti ini rangkaian mekanik, kemudian yang ini rangkaian elektrik. Sekali lagi kita coba disimulasikan seperti ini. Nah, ini untuk mundurnya, ini untuk maju. Jadi ketika kita tekan tombol 2, ini mundur, tombol 1 maju gitu. Nah, baik, itu saja untuk tutorial pembuatan rangkaian atau simulator rangkaian pneumatik elektrik untuk di
kesempatan hari ini. Kita nanti akan lanjutkan ke rangkaian yang pengembangan dari rangkaian ini, ya bisa kita tambahkan lampu, atau kita tambahkan misalkan emergency button di atasnya, kita modifikasi lagi. Baik, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.